Nah, ini adalah penampakan dari sisi hardware-nya ya. Jadi yang dari sumber yang ini, yang dari sumber kita masukkan ke port 1, dan nanti untuk yang remote itu bagian di port 2, dimana nanti port 2 akan masuk ke laptop di sini ya. Jadi nanti akan masuk ke laptop. Nah, ini masuk ke laptop seperti ini. Nah ya, nanti seperti itu masuk ke laptop. Dan nanti akan kita lakukan manage, dan nantinya si MikroTik akan kita gunakan sebagai gateway ya untuk proses ini. Oke, kita lanjut ke konfigurasi di MikroTik. Oke, baik. Sekarang kita ada di Winbox ya. Kita akan melakukan remote dan akan memperlakukan MikroTik tersebut sebagai gateway ya di sini. Oke, yang pertama kita akan melakukan cek di bagian interface. Dan nanti ada interface, kemudian nanti ada IP address, DHCP, DNS, kemudian nanti firewall. Jadi langkah-langkah itulah yang nanti kita lakukan untuk mendistribusikan data yang ada di internet. Oke, kalau secara sederhana kita coba di sini sebelum kita masukkan CMD. Dan di sini saya sudah punya ini ya, ping misalnya detik.com. Sebelumnya ping detik.com bisa ya. Oke, yang kedua di sini yang pasti nanti ini sudah ada internetnya ya, ada jadi port 2. Dia belum masuknya. Ya, sekarang kita gantinya ya sebagai sumber. Dan di sini nanti sebagai output. Output sebagai klien ya. Ya, sekarang karena ini adalah DHCP server, maka di sini akan kita ambil menggunakan DHCP client. Oke, kita masuk di bagian static, kita ambil yang port 1 ya, sumber. Ini kita gunakan use pair DNS sama NTP, Network Time Protocol, dan untuk IP root-nya default juga kita ambilnya. Oke, kita oke. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP ya 1.9. Kemudian di sini setelah ini selesai, berarti kita tinggal masuk ke bagian address. Nah, di bagian address di sini sudah dapat yang IP untuk header 1. Nah, langkah berikutnya kita akan menambahkan IP address untuk port 2, karena kita ambil port 2. Nah, di port 2 ini saya akan menambahkannya jadi 20 ya, 192 untuk IP lokal 192.192.168. Misalnya titik 20 titik 1 prefix 24, dan ini kita pilih interface-nya, interface 2 ya, karena di sini aktif 1 dan 2. Oke, kita apply. Nah, dia akan secara otomatis menggunakan 20.0. Oke, kita oke. Nah, sampai di sini dia sudah ini ya, sudah membuat IP. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengecek di bagian DNS. Oke, DNS ini dia akan secara otomatis karena kita menambahkannya menggunakan DHCP client. Nah, kalau kita cek di sini ya, untuk DHCP client dia dilihat di status. Nah, di sini karena kita di awal tadi menambahkan ini untuk yang gunakan use pair DNS, use pair NTP, ini maksudnya adalah menambahkan secara otomatis ya. Jadi ada DHCP-nya 1.1, gateway-nya 1.1, dan untuk primary DNS-nya juga mengarahnya kepada 1.1. Oke, sekarang kita masuk ke DNS. Nah, di sini kita cuma melengkapi ya. Jadi melengkapi, misalnya mengarahkan ke servernya Google, gitu ya. Dan juga ini yang statik ya. Ini kalau misalnya untuk yang dinamik bisa aja sih nggak ditambahkan. Tapi biasanya
diarahkan ke IP 1.1 juga untuk yang server di atas. Nah, cuman sementara kita nggak tambahkan dulu, kita apply apakah masih lancar ya. Dan berikutnya kita coba lakukan ping dulu ya di terminal. Ping google.com, bisa nggak? Oh ya, berarti sudah masuk ya. Coba kita ping lagi detik. Detik.com. Oke, sudah bisa ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan distribusi, berarti secara sederhana ya, sudah di Mikrotik ini sudah terhubung dengan internet. Kemudian kita melakukan distribusi ke port 2 ini. Nah, secara sederhana di port 2 ya masih belum. Kalau misalnya kita ping, dia belum ada sama sekali. Caranya untuk mendistribusikan, kita cek dulu di bagian root ya. Nah, di bagian root ini secara sederhana yang sudah kita pelajari kemarin, dia untuk menggunakan apa ya, mesh query ya, nanti akan mengarahnya ke gateway 0000.0.0, yaitu di bagian gateway. Nah, sekarang kita masuk ke bagian firewall. Di sini ada di bagian NAT. Nah, kita tambahkan satu ya di bagian NAT, yaitu network address translation. Ini kita gunakan yang SRC NAT, dan kita pilih out interface-nya dari sumber internetnya. Ini kita kasih sumber. Dan berikutnya untuk bagian action-nya, untuk biar dia bisa menggunakan internet yang ada, kita harus menggunakan mesh query-nya. Oke, sampai di sini kita apply. Yang kita oke. Nanti ada action-nya, ada gambar panah ya seperti ini. Untuk icon dia bisa paket dari keluar masuknya. Nah, sampai di sini dia harusnya sudah ini ya, sudah bisa harusnya. Cuman di sisi klien ini karena belum menggunakan DHCP server. Nah, kalau misalnya mau mengakses internetnya, kita harus menggunakan IP statik. Jadi IP statik yang dibagikan oleh si Mikrotik ini ya. Jadi IP-nya itu harus menggunakan IP statik nih, karena kita belum menggunakan DHCP client, DHCP server. Nah, untuk ini kita mungkin bisa mencobanya ya, 20 misalnya 20.10. Ini harusnya sudah bisa mengakses internet, cuman kita perlu menambahkan ini dulu. Coba kita cek ya, 192.168.20 misalnya .10, kemudian 192.168.20 kemudian .1 .10 harusnya. Dan untuk DNS nya kita arahkan juga 192.168.20, kita arahkan ke .1. Oke, sekarang kita oke. Nah, di sini dia sudah mengakses internetnya. Jadi kalau secara sederhana, ketika kita ping misalnya Google 8888, kita enter, nah dia sudah bisa mengakses internet. Atau misalnya kita ping detik.com ya, detik.com, nah dia sudah bisa ya. Nah, kalau secara sederhana berarti sudah bisa kita melakukan browser ya. Jangan Brave sih, Chrome saja. Ini ya, kita speed test, kita gunakan yang CDN ya, CBN. Nah, ini dia sudah ini, cuman kecepatannya enggak saya batasi ya, jadi masih full. Untuk manajemen bandwidth mungkin nanti di yang kesempatannya. Oke, kita cek. Bisa ya. Oke, kemudian pertanyaannya gimana kalau misalnya kita maunya nanti di bagian ini itu nggak perlu diinput secara manual. Nah, itu solusinya adalah menggunakan DHCP server. Caranya sangat mudah, tinggal kita klik IP kemudian DHCP server. Nah, di sini ada di bagian DHCP server untuk basic ya. Kita
menggunakan ini saja untuk basic, karena kalau misalnya untuk yang tingkat lanjut kita akan membahasnya secara detail. Oke, untuk yang tingkat lanjut kita gunakan DHCP server saja. Nah, dimana di sini akan kita arahkan ya, kita punyanya di sini. Misalnya kita punyanya kan ada port 2 nih, ada port 2 sebagai output. Ya, kita cek di sini, kita pilih interface-nya. Interface-nya output 2. Jadi nanti di output 2 ini setiap dari device mau terhubung, dia akan merespon request dan melayaninya. Jadi untuk IP dia sudah dihandle oleh si DHCP server ini. Oke, kita klik output 2, kemudian IP-nya, DHCP address-nya dari space-nya adalah 20./24 ya. Kemudian gateway-nya diarahkan ke 20.1 karena itu adalah IP dari port tersebut. Kemudian ini untuk IP yang dibagikan ya, ini ranknya dari 2 sampai 254. Ini terserah kalian mau dikasih berapa, tapi di sini saya kasihkan yang defaultnya aja. Nah, ini adalah DNS. DNS-nya akan diarahkan sesuai dengan DNS yang ada di bagian ini ya. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan dari awal tadi, ini ada DNS yang didapatkan dari si IP client. Nih, kalau misalnya kalian lihat di sini ya. Nih. Nah, ini dan dapatkan dari sini. Jadi kita lanjutkan saja ya, kita next saja. Dan ini adalah time. Ini untuk last time-nya kalian bisa menambahkan sesuai dengan keinginan kalian dari lama waktunya. Oke, DHCP sukses. Nah, sampai di sini untuk DHCP sukses di tempat kita masih statik ya. Oke, kita coba masih bisa nggak? Oh ya, masih bisa. Nah, di dalam pengecualian lain kita bisa melakukan block ketika user nanti melakukan melakukan connect dengan manual. Nanti ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi tetap centengin saja tulus di channel ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian ini kita sudah selesai ya. Tinggal ini tadi kita gunakan DHCP servernya saja. Berarti ini tidak lagi menggunakan penginputan manual. Jadi kita hilangkan, kita conteng ya. Oke, kita conteng dan harusnya dia mendapat IP otomatis. Oke, coba kita reconnect lagi. Kita cek, oh ya benar, dia sudah dapat IP ya. Nih, dapat IP-nya adalah 20254. Oke, sekarang kita lakukan tes lagi. Kita tes ya, detik masih bisa. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk melakukan koneksi. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, gimana kalau misalnya menambahkan device lain, misalnya ada port lain ya. Ya itu gampang, tinggal kalian tambahkan ini. Ya, kalian kasih nama lagi, misalnya di sini untuk misalnya labcom gitu ya, misalnya labcom. Ya udah, labcom, nanti tinggal ditambahkan IP address-nya di sini. Misalnya yang berikutnya adalah 192.168 misalnya titik 30, misalnya 30.1 prefix 24. Udah, ini output misalnya untuk yang labcom. Play, kemudian oke. Udah, sudah selesai. Kemudian misalnya maunya internetnya didistribusikan, itu sudah didistribusikan, tinggal kalian masuk ke port 3, kemudian connect dengan port 3, udah selesai. Nah, cuman kalau misalnya mau menambahkan DHCP, kalian masuk ke bagian DHCP ini ya, DHCP server. Nah, kalian tambahkan juga DHCP setupnya ke port 3. Ini port 3, next, kemudian next. Ya, kemudian kalian next. Ya, ini next doang lah, nggak perlu diperhatikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lepas di bagian ini ya. Ini coba saya lepas. Kita masuk ke port 3. Oke, kita connect. Bisa nggak ini? Nggak bisa harusnya. Kenapa nggak bisa? Oh, ini sudah masuk ya 30. Ya, dia DHCP server. Nah, ini kalau saya ping lagi, dia harus sudah bisa. Coba, bisa nggak nih? Iya, sudah bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak perlu ini.
Jadi kalau mesin tool berikutnya untuk mengaktifkan interface yang lain, kalian cukup mengklik port yang bersangkutan, kemudian kalian kasih nama, kemudian kalian tambahkan IP kayak tadi ya, labcom. Udah selesai. Kalau misalnya mau statik, kalau mau dinamik, kalian tambahkan IP address kemudian DHCP server. Nah ini kenapa dia merah, karena dia nggak aktif ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dia nggak terhubung dengan device-nya. Nah makanya dia untuk dengan kliennya nggak terhubung, makanya dia merah. Udah sampai di sini untuk konfigurasi dasar kayaknya sudah selesai, dan nanti kita lanjut untuk bagian hotspot di bagian firewall, keamanan yang akan perlu kita bahas di bagian mikrotik. Oke, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.